Dalam sepak bola, bek jarang mencari alasan. Ketika mereka kalah duel, penjelasannya biasanya sederhana. Salah posisi, salah timing, atau salah membaca permainan. Dunia bertahan dibangun di atas prinsip tanggung jawab. Jika seorang penyerang mencetak gol, bek hampir selalu merasa itu adalah kegagalan pribadi. Namun ada satu nama yang membuat prinsip itu goyah, Lionel Messi. Dari bek muda hingga legenda, dari liga domestik hingga panggung Piala Dunia, pengakuannya hampir seragam. Messi berbeda. Bukan hanya lebih hebat, tetapi lebih sulit dijaga daripada siapapun yang pernah mereka hadapi. Bukan karena ia paling cepat, paling kuat, atau paling flamboyan, melainkan karena ia menghapus rasa aman yang biasanya dimiliki seorang bek. Melawan penyerang lain, bek masih bisa memilih. Masih ada keputusan yang terasa masuk akal. Masih ada rencana yang memberi harapan. Melawan Messi, pilihan itu menghilang. Para bek dunia menceritakan pengalamannya sama dengan kata-kata berbeda. Kebingungan, keterlambatan sepersekian detik, dan perasaan bahwa keputusan yang diambil dengan benar tetap berujung salah. Mereka tidak merasa dikalahkan oleh trik, tetapi oleh pemahaman permainan yang melampaui struktur bertahan yang mereka yakini. Tulisan ini tidak bertujuan menambah legenda Messi dari sudut pandang penyerang atau penggemar. Sebaliknya, ia lahir dari sisi lapangan yang paling keras dan jujur. Dari mereka yang tugasnya adalah menghentikan, menghalangi, dan mematikan ancaman. Dari para bek yang telah mempelajari permainan ini seumur hidup, namun tetap mengakui bahwa ada satu pemain yang memaksa mereka mempertanyakan ulang semua yang mereka ketahui. Ini adalah kumpulan pengakuan, refleksi, dan kekalahan yang tidak selalu tercermin di papan skor. Karena dalam banyak kasus, bahkan ketika Messi tidak mencetak gol, para bek tetap merasa ia menang. Dan mungkin itulah kesimpulan paling jujur yang bisa diberikan dunia pertahanan. Bahwa ada pemain yang tidak bisa dijaga dengan cara biasa. Ia hanya bisa dihadapi. Dan seringkali, itu pun tidak cukup. Tidak ada kalimat yang lebih sering terdengar di ruang ganti para bek dunia selain ini. Aku sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi dia tetap lolos. Kalimat itu diucapkan dengan nada berbeda. Kadang tertawa getir, kadang frustrasi, kadang penuh kagum. Namun subjeknya selalu sama. Dalam sejarah sepak bola, banyak pemain hebat. Banyak pula yang cepat, kuat, teknikal, atau mematikan. Namun hanya sedikit, bahkan mungkin hanya satu, yang membuat para bek elit dunia merasa aturan dasar bertahan menjadi tidak berlaku. Messi bukan sekedar pemain yang sulit dijaga. Ia adalah pemain yang mengubah definisi menjaga itu sendiri. Ketika teori bertahan runtuh. Secara teori, bertahan itu sederhana. Tutup sudut, jaga jarak, paksa lawan ke sisi lemah, tunggu momen salah sentuh. Prinsip-prinsip ini diajarkan sejak akademi. Bek-bek terbaik dunia, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Rio Ferdinand, dibesarkan oleh logika yang sama. Namun ketika Lionel Messi datang, teori itu mulai retak. Carles Puyol, bek yang tumbuh bersama Messi di Barcelona, pernah berkata bahwa Messi adalah satu-satunya pemain yang tidak bisa ia baca, bahkan setelah latihan bertahun-tahun. Kamu pikir dia akan ke kanan, lalu dalam sepersekian detik, dia sudah ke kiri. Dan bukan karena tipuannya, tapi karena kamu terlambat berpikir. Masalah pertama bagi bek adalah ini. Messi tidak bermain mengikuti pola tubuh manusia normal. Sebagian besar pemain menyerang butuh ruang untuk bergerak. Mereka mengayun kaki, membuka badan, mengambil ancang-ancang. Messi tidak. Gerakannya minimal, hampir ekonomis. Sentuhannya pendek, kakinya jarang terangkat tinggi. Bola selalu berada di jarak yang tidak ideal bagi tackle. Bek menunggu momen. Momen itu tidak pernah datang. Messi. Oh, fabulous. Inevitable. The latest in a long line of headline goals from the world's greatest. Bola yang tidak pernah pergi. Rio Ferdinand, mantan bek Manchester United, mengaku bahwa pengalaman melang Messi di final Liga Champions 2009 dan 2011 adalah momen paling membingungkan dalam karirnya. Aku tidak pernah melihat bola begitu dekat dengan kaki seseorang, katanya.
Biasanya, bahkan pemain hebat pun akan melakukan satu sentuhan yang agak panjang. Messi tidak. Masalahnya bukan hanya kontrol, masalahnya adalah ilusi kontrol. Bek merasa Messi akan kehilangan bola, padahal itu hanya umpan visual yang menipu otak. Bek hidup dari reaksi, Messi hidup dari antisipasi. Ketika Bek bereaksi, Messi sudah selesai berpikir. Tubuh pendek yang tidak bisa dijatuhkan. Secara fisik, Messi tidak terlihat mengintimidasi. Ia pendek, tidak berotot besar, dan tidak tampak dominan secara udara. Namun di lapangan, ia hampir mustahil dijatuhkan secara bersih. Nemanja Vidic, salah satu bek paling keras di eranya, pernah mengakui bahwa menabrak Messi seperti menabrak air. Kamu masuk dengan tenaga penuh, tapi dia sudah tidak ada di titik itu. Ini adalah paradoks. Messi tidak kuat, tapi sangat stabil. Pusat gravitasinya rendah. Setiap dorongan hanya membuatnya berputar, bukan jatuh. Setiap sentuhan tubuh justru membantunya mengubah arah. Bek terbiasa menggunakan badan sebagai senjata. Melawan Messi, senjata itu justru menjadi kelemahan. Kecepatan yang salah dipahami. Banyak orang bilang Messi cepat. Itu benar, tapi bukan itu masalah utamanya. Masalahnya adalah percepatan mikro. Messi tidak perlu sprint 30 meter. Ia hanya butuh 2 atau 3 langkah eksplosif. Bek yang posisinya sempurna pun bisa kalah oleh satu perubahan ritme. Dalam sepak bola, satu langkah salah adalah hukuman mati. Messi menciptakan langkah salah itu dengan konsisten. Messi twisting. Di Maria, Lautaro Martinez let it roll. It's come again to Messi, and Donnarumma's behind it. Oh, it's brilliant. Gianluigi Donnarumma. Messi again around Di Lorenzo on a plate for Lautaro Martinez, and on. Giorgio Chiellini bukan tipe bek yang mudah kagum. Sepanjang karirnya, ia berhadapan dengan banyak penyerang hebat dunia. Namun ketika berbicara tentang Lionel Messi, nada suaranya selalu berbeda. Lebih jujur, lebih hormat. Dalam sebuah wawancara, Chiellini pernah berkata bahwa menghadapi Messi secara individu hampir mustahil. Bahkan dengan nada bercanda, ia mengungkapkan bahwa saat harus menjaga Messi, seorang bek lebih baik membuat tanda salib dan berdoa. Kalimat itu bukan sekedar lelucon, melainkan pengakuan betapa tak terduganya pergerakan Messi di lapangan. Chiellini juga menegaskan bahwa tidak ada satu pemain pun yang bisa menghentikan Messi sendirian. Menurutnya, mencoba membaca gerakan Messi seorang diri justru berujung petaka, karena Messi selalu selangkah lebih cepat dalam berpikir dan mengambil keputusan. Satu-satunya cara untuk membatasinya adalah kerja kolektif seluruh tim, menutup ruang, menjaga jarak, dan tetap waspada setiap detik. Tak heran jika Chiellini menyebut Messi sebagai salah satu lawan terberat yang pernah ia hadapi sepanjang karir profesionalnya, sejajar dengan nama-nama besar lain di era modern. Pengakuan ini datang dari bek tangguh yang dikenal keras, licik, dan penuh pengalaman, membuat pujian tersebut terasa semakin bermakna. Messi, di mata Chiellini, bukan sekedar pemain hebat. Ia adalah teka-teki yang tak pernah benar-benar bisa dipecahkan. Messi. Oh my goodness me! You thought you'd seen it all. Leo Messi. No. Him out. Pikiran yang selalu lebih cepat. Jika fisik Messi adalah teka-teki, maka otaknya adalah labirin. Bek biasanya membaca bahu, pinggul, dan arah pandangan. Messi menghancurkan semua indikator itu. Ia bisa menatap satu arah, mengoper ke arah lain, atau tetap menggiring bola saat semua tanda mengatakan ia akan mengumpan. Gerard Pique pernah berkata bahwa Messi bermain seolah-olah ia melihat lapangan dari sudut pandang kamera drone. Ia tahu posisi bek, kiper, dan rekan setim bahkan sebelum mereka sadar.
Inilah alasan mengapa double marking pun sering gagal. 2 bek berarti 1 bek ekstra yang ditarik keluar dari struktur. Messi memanfaatkan kekacauan itu, bukan dengan ego, tapi dengan efisiensi. Ancaman yang tidak bisa dipilih. Melawan pemain lain, bek bisa memilih risiko, tutupi kaki dominan, paksa menembak dari jauh, blok jalur passing. Melawan Messi, tidak ada pilihan yang aman. Terlalu dekat, dia lewati. Terlalu jauh, dia tembak. Menutup sudut tembak, dia umpan terobosan. Menutup passing, dia solo run. Ashley Cole, bek kiri legendaris Inggris, menyebut Messi sebagai pemain yang membuatmu salah, tak peduli apa yang kamu lakukan. Ini adalah siksaan mental. Bek tidak hanya kalah secara fisik, tapi juga secara psikologis. Setiap keputusan terasa salah, setiap langkah terasa terlambat. Messi يا زمان حط جول يا ولدي يا ولدي يا ولدي ستفتش عن ميسي في كل مكان. Ia tidak panik, ia tidak mempercepat permainan secara membabi buta. Ia menunggu satu celah kecil, lalu menghukumnya. Thiago Silva mengakui bahwa melawan Messi di kotak penalti adalah situasi tanpa solusi. Kamu tidak bisa tackle terlalu keras, kamu tidak bisa menunggu. Apapun yang kamu lakukan, dia punya jawaban. Pengakuan yang jujur. Mungkin pengakuan paling jujur datang dari bek-bek yang dikenal paling disiplin. Paolo Maldini pernah berkata bahwa jika Messi datang di eranya, ia harus mengubah cara bertahan. Bukan karena ia tidak cukup baik, tapi karena aturan mainnya berbeda. Messi bukan pemain yang bisa dihentikan. Ia hanya bisa diperkecil dampaknya. Itulah sebabnya ketika Messi gagal mencetak gol, para bek tetap merasa kalah. Karena bahkan saat ia tidak mencetak gol, ia mengendalikan permainan. Bukan sulap, bukan keajaiban. Yang paling menyakitkan bagi bek adalah ini. Messi tidak terlihat melakukan sesuatu yang mustahil. Tidak ada salto, tidak ada step over berlebihan, tidak ada selebrasi dramatis. Semua tampak sederhana, dan justru itu yang membuatnya mematikan. Ia membunuh dengan kesederhanaan absolut. Mengapa Messi sulit dijaga? Karena ia bukan hanya pemain, ia adalah anomali. Ia menggabungkan teknik, otak, ketenangan, dan timing dalam satu tubuh kecil yang tidak mengikuti hukum normal sepak bola. Bek-bek terbaik dunia tidak malu mengakuinya. Bukan karena mereka lemah, tapi karena tidak ada solusi sempurna. Dan mungkin itulah pengakuan tertinggi dalam sepak bola. Kami sudah melakukan segalanya dengan benar, dan tetap saja itu tidak cukup.